Judul buku ini jelas, Lembata dalam Pergumulan Sejarah dan Perjuangan Otonominya. Pertanyaannya, sejarah apa yang digumuli? Begitu tuh. Dalam penelitian kami hampir 30 tahun, itu kami menemukan 10 tonggak sejarah yang ada di Lembata, yang juga merupakan sebagian besarnya merupakan latar belakang dari perjuangan sejarah perjuangan otonomi. Buku ini kita akan melihat paling awal bahwa ternyata Lembata sudah punya peradaban yang sangat tinggi di zaman purbakala. Orang Lembata lewat Kata Watung biasa-biasa saja. Orang Lembata lewat di Pantai Polres biasa saja. Orang Kedang ke Liangkuen biasa saja. Tapi disitulah bukti peradaban tinggi dari Lembata di zaman Nirleka, di zaman purbakala. Dan itu usianya sudah sangat panjang, antara 1000 sampai 4000 tahun. Itu menurut ahli ya. Sehingga tonggak sejarah pertama yang dikupas adalah sejarah kepurbakalaan Lembata. Kemudian sejarah migrasi dan asal-usul suku-suku di Lembata. Mungkin teman-teman masih ingat guru SD kita dulu tanya, mengajar kita waktu kita dari Hindia Belakang. Tapi begitu kita balik tanya Hindia Belakang ada di mana, guru itu tahu. Nah, dalam buku ini dikupas dari Hindia Belakang seperti apa, dengan apa mereka datang, melewati apa datang, sehingga di mana, pindah kemana lagi, cukup lengkap dalam buku ini. Jadi ya, saya tidak akan menyebut banyak contoh yang dibaca dalam buku, tapi orang akan tahu misalnya di sini suku apa Sando? Balawanga. Atau Pak Sulaiman. Lada Pura bilang bahwa mereka menurut kisah itu dari dulu. Tapi Sabaleku itu dari Sikapaga. Begitu kita telusuri terus, ternyata mereka bukan dari Sikapaga. Mereka dari daerah sekarang namanya Bangladesh. Ya, jadi begitu kaya suku-suku kita. Dan di situ kita akan kenapa ada orang Tolok di Lere, kenapa kita semua bisa migrasi juga sangat dipengaruhi bencana perkupukan, bencana awal-awal, sehingga kisah Karpana kita itu sangat limpah. Nah, jadi salah satu bab dari buku ini juga menunjukkan mengenai kisah sejarah kebencanaan di Lembata dengan yang terakhir kita alami semua bencana di Lepe. Nah, dari sesudah purbakala, asal-usul suku-suku dan migrasi, kemudian sejarah masuknya dua agama Wahyu di Lembata, Islam dan Katolik, dalam waktu hampir bersamaan. Sehingga kalau ada yang bertanya, kenapa di Lembata toleransi umat beragama itu begitu hebat, begitu kuat, dan dulu mereka baik-baik kan, tidak musuhan. Saat orang mikul salib keliling Lembata, ada yang merawis, ada yang saudara-saudara kita umat muslim ikut partisipasi itu. Dan itu buku yang sekarang lagi saya edit mengenai jalan salib keliling Lembata. Itu sebenarnya saya sekarang salah jadi. Nah, kemudian jadi sejarah masuknya agama Wahyu, kemudian sejarah masuknya pendidikan di Lembata. Kita pindah-pindah semua, tapi kita tidak tahu kenapa kita pindah.
ada sejalannya. Masuknya pendidikan itu yang membentuk peradaban baru di lembaga. Nah, setelah pendidikan, kita juga mengalami lembata di zaman kolonial. Kolonial Belanda kita alami, Jepang kita alami. Tapi kalau saya ditanya kapan dijajah Belanda, nyaris lembata nggak dijajah. Yang menjajah kita itu kaki tangan Belanda lewat soal kerajaan. Ada 1-2 Belanda yang di Banten, itu kebetulan relasinya jelek saja. Terus, jadi itu juga membantah bahwa tidak benar kita dijaga 350 tahun. Tidak benar. Itu hasil penelitian yang sudah bertahun-tahun kami lakukan di Jakarta. Sehingga kita tidak merasa dijajah Portugis, Belanda, kita lebih merasa di bawah suatu perjalanan kita dan Brunei dengan memasukkan sistem Panji Demong masuk ke lembaga. Dan Panji Demong itu adalah momok rakyat lembaga. Kenapa terjadi sejarah perjuangan rakyat lembaga ini? Karena mau keluar dari momok itu. Cetusannya saya bilang. Jadi di situ akan dibaca juga mengenai si Panji Demong dikupas cukup tuntas, baik dari legendanya maupun dari kaitan dengan suap raja yang ada. Kemudian kolonial itu ya, nyaris seluruh NTT, boleh dibilang seluruh NTT itu di mata Belanda itu pos beban. Dia tidak punya hati, sudah digaruk sama Portugis semua. Jadi Belanda masuk dalam sisa-sisa sudah. Sehingga dianggap pos beban, tapi Belanda itu pintar. Mereka menggunakan raja-raja di daerah orang-orang bekerja untuk tagih belasting. Apa yang terjadi di Leragere dengan Pulau Lama berdasarkan penelitian kami, itu terjadi juga di Perang Kambang di Sumatera Barat, sama. Juga di pemberontakan petani Banten di Banten, juga pemberontakan si Pitung di Betawi. Jadi saya mencoba menulis dan memahami itu, ternyata apa yang dilakukan di bawah adalah pemberontakan terhadap plastik. Kalau kita ke Lewotolok, ada satu besar di kota Onan, itu batu itu konon dulu kalau orang tidak bayar pajak disuruh pikul itu batu. Dan itu bukti sejarah. Dan kita tidak perlu malu, orang tua kita mungkin pernah disiksa untuk mikul itu batu. Nah, kemudian kita kolonial Sumatera Raja sudah, akhirnya kita masuk ke sejarah perjuangan otonomi Lembata. Dimulai dari tonggak awalnya statement 7 Maret. Tetapi saya mau tegaskan bahwa perjuangannya bukan dimulai dari tanggal 7 Maret itu. Guru kita berjuang itu masih umur 20 tahun. 7 Maret itu mengumpulkan semua untuk mencetuskan deklarasi itu. Tapi mereka berjuang keliling Lembata itu 4-5 tahun sebelumnya. Bukan, jadi bukan itu. Dia tonggak yang statement itu tonggak. Dan itu perlu kita kalau bahasa saya perlu kita jernihkan, bukan meluruskan sejarah, menjernihkan sejarah. Saya beruntung, saya melakukan penelitian sejak saya memimpin majalah Suara Lembata di Jakarta. Dan salah satu bersama Kaula Muda Lembata, kemudian tahun 1999 Pak Sulaiman kita terbitkan edisi otonomi itu. Nah, jadi penelitian saya itu sejak tahun 1990. Itu berarti sampai buku ini terus 30 tahun. Bahkan untuk melacak 23 tokoh statement 7 Maret, saya butuh waktu 26 tahun.
terkumpul semua foto orang-orang tua itu, dan semuanya ada dalam buku ini, diabadikan dalam buku ini. Karena kalau kita bicara sejarah, bicara bukti, bicara fakta sejarah, bukan konon, bukan katanya, bukan menurut sumber yang dapat dipercaya. Begitu, so? Gitu. Kemudian perjuangan otonomi ini berlangsung sangat lama, 45 tahun, dari tahun 54 tonggak awal itu sampai dengan tahun 99 Lembata menjadi kabupaten. Di situ akan terlihat begitu banyak orang berjuang, rakyat Lembata berjuang. Ada yang memelopori, ada yang menginisiatif, ada yang menggerakkan, ada yang melakukan, ada yang menjadi saksi sejarah, ada juga yang menjadi penikmat. Ya, begitu. Ini kita buka supaya semuanya jadi jelas. Bahasa saya adalah kita mencoba menjadi sejarah kita yang masih buram-buram selama ini. Di samping kisah tutur, semua orang bercerita dengan versinya masing-masing. Dan saya sangat beruntung sejak tahun 90 memimpin Majelis Suara Lembata, saya mewawancarai banyak sekali tokoh pelaku sejarah. Berkali-kali, bukan satu kali. Berkali-kali. Gurgute saya wawancara sampai 8 kali. Sampai mereka marah. Kok kenapa kemarin suruh tanya begini? Kok tanya ulang lagi? Saya mau meyakinkan diri saya sebagai penulis bahwa apa yang dinyatakan mereka 2-3 tahun lalu masih sama seperti hari ini. Ya, itu cara saya menggali. Dan berkali-kali saya turun ke Lembata untuk melakukan penelitian tanpa orang Lembata tahu bahwa saya lagi meneliti. Saya lakukan dalam senyap. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya tidak mau rame-rame ribut-ribut. Kita baru mulai berbicara kota Wapa, kota Jakarta, kami lebih tahu. Begitu. Saya mau membebaskan dari itu. Karena unsur subjektif harus lepas. Sejarah ya sejarah. Nah, dalam buku ini juga, jadi di situ sampai perjuangan tahun 54 sampai 99 itu banyak sekali tokoh pejuangnya, sampai dicetuskannya memorandum, dan banyak hal yang selama ini belum terungkap, akan terungkap habis. Pak Sulaiman Hamzah tidak tercatat secara tertulis dalam anggota delegasi, tidak tercatat. Tetapi orang di balik perjuangan ini adalah orang yang didapat teman-teman semua. Dan itu nanti bisa saya tanyakan. Kemudian sejarah yang berikutnya adalah sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 itu sejarah Lembata dalam namanya. Nama Lembata itu banyak sekali ternyata. Banyak. Saya pernah tulis di Facebook juga. Saya pernah tulis di Aksi News juga. Dan itu tidak mau, supaya kita tahu bahwa sejak abad 16-17 itu orang Portugis sudah memberi banyak nama untuk Lembata ini. Banyak. Dan itu saya lakukan penelitian dengan mempelajari peta-peta kuno. Peta-peta kuno dari Portugis, dari Belanda, dari Eropa, penjelajah dunia Spanyol segala. Nah dari situ tidak hanya ada nama Kawela, atau ada juga orang sebut Lamalean yang kemudian konon diplesetkan menjadi Lomlet, kemudian ada Kawela, semuanya ada ceritanya. Kawela itu padri Portugal datang berlabuh situ untuk mengisi air di perahunya, dan ditanya, ini kampung apa? Kawela. Jadilah pulau ini Kawela. Hanya gitu. Sederhana banget. Ada Leubala. Orang datang singgah di Lebala. Jadilah nama Leubala.
Alikur. Itu dalam catatan Pigafetta itu namanya Alikura. Jadi itu 10 tonggak sejarah ya. Nanti dibaca lebih dari saya mau sampaikan saja bahwa kenapa buku ini begitu sulitnya ditulis. Sangat sulit menulis sejarah lembaga. Karena kita tidak punya referensi tertulis. Kemudian setiap narasumber punya versi masing-masing. Terus yang ketiga, kita tidak punya penulis peneliti yang baik. Tidak punya. Kita mengharapkan bahwa dari adik-adik teman-teman ini ada yang menyelam lebih dalam. Dia akan terungkap harta karun itu. Dan juga saya melihat masih kurang penulis yang punya spirit sejarah. Itu kesulitan yang kami lakukan dalam meneliti ini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa metodologi yang saya pakai itu namanya historic research. Jadi semua tonggak sejarah ini saya telusuri sejarahnya masing-masing, kemudian dihimpun dalam dan diuji berkali-kali. Saya perlu sampaikan ini karena saya mau membebaskan diri dari yang namanya katanya atau konon tadi. Harus ada bukti, harus ada dasarnya. Nah, kemudian cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan begitu banyak orang, ratusan orang. Jadi banyak orang sampai sekarang juga tidak tahu bahwa pada saat kami cuma ngobrol. Tapi kalau ada yang kemudian membaca bahasa wawancara mereka, saya bilang konsumsi majalah di Jakarta. Jadi mereka semua tidak tahu bahwa saya lagi meneliti. Dan saya mau terbebas dari ini. Kemudian studi literatur. Saya menulis buku ini dengan mempelajari banyak buku-buku sejarah sebagai pembanding. Nanti akan dibaca di bab mengenai misalnya Perang Blaseng di Leragere. Mestinya judulnya kan Polo Abad, tapi saya mengangkat judul itu Perang Blaseng di Leragere karena itu juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia yang juga saya teliti dan saya tulis. Di Banten saya nulis buku sejarah Banten, Sumatera Barat saya nulis, di Aceh saya tulis, Kepulauan Seribu saya tulis. Jadi, maksudnya supaya sejarah kita lebih kaya, ada pembanding. Kemudian isi buku ini, studi literatur, kemudian observasi lapangan, saya turun berkali-kali seperti saya sampaikan tadi. Biasanya saya sama istri kalau orang tanya mau kemana, ke pesiar, itu sih. Supaya selesai persoalan, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, kemudian itu metodologi penulisan. Tapi saya mau sampaikan juga, dan ini perlu ditulis, bahwa di dunia ini tidak ada buku sejarah yang sempurna. Tidak ada. Yang sempurna itu kitab suci. Jadi buku ini saya menganggap buku ini akan memicu orang untuk mencari tahu lebih dalam lagi, terutama jurnalis dan penulis, untuk mencari tahu lebih dalam lagi dan memperkaya. Jadi kalau orang bilang, oh buku saya sudah sempurna, itu dosa besar. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahasa tujuan penulisan buku itu menjernihkan sejarah Batak, dan ini karya Gemoy, bukan karya saya sendiri. Saya tidak mungkin menulis ini tanpa narasumber. Pelaku-pelaku sejarah saya wawancara habis, termasuk Pak Sulaiman Hamzah. Walaupun
rata-rata pelaku sejarah enggan untuk ngomong, tapi ya beruntung jadi jurnalis jadi bisa kita korek-korek sedikit ya Pak. Nah gitu. Kenapa ini karya gemuk? Penerbitan buku ini karya gemuk dan warna khas Lembata. Sama bukan di sini. Isi buku ini mengenai sejarah dan budaya Lembata, bukan pulau lain. Kedua, penyandang dana dan pendukung dari penerbitan buku ini adalah Bapak Haji Sulaiman Hamzah, orang Lembata dari Lowotolok. Kemudian, yang membaca seluruh isi buku, mengkajinya, kemudian memberi prolognya, anak kampung dari Kedang, namanya Profesor Dr. Aloleliweri. Kemudian, yang mengkaji dan menulis epilog dari buku ini, itu dokter dari Sanata Dharma yang ada di samping kita, Dr. Joseph Yapitau. Orang Lembata juga, dari Atai. Kemudian dalam buku ini juga ada satu pesan khusus yang saya minta ditulis oleh kaum muda Lembata untuk kaum muda Lembata. Di situ akan kita baca tulisan Victus Murin. Ya. Kemudian editor dari buku ini Putra Lama Holot, kelahiran Bayi Balun, tapi bapaknya lama berguru di Kedang dan dibakar, guru juang Kleden. Editor buku ini namanya Dr. Hansis Kleden. Kemudian yang mendesain, membuat buku ini jadi seperti ini, itu anak Lembata, Lama Lara, kelahiran Jakarta. Ahmad Willy mana? Ahmad Willy Kerap. Ya, ini yang mendesain seluruh buku ini dan adalah Willy Kerap. Ini saya mau ungkapkan karena kekhasan dari buku ini seperti itu. Kemudian desain covernya, sini ada Buno Pito. Buno Pito ini saya pagi-pagi buta telepon ke sama Ali Geroda, pasti nggak Pak? Ya. Apa sih maknanya Buno Pito Parilema dan seterusnya. Narasumber juga. Sama Sandro juga narasumber. Kemudian Karel Useba, yang mendesain cover buku ini adalah Karel Useba Tauna. Ama Willy, tolong ke depan Ama Willy. Ini Ama Willy Kerap, Putra Lama Lara, kelahiran Jakarta. Ya, tapi dia lebih Lembata daripada banyak orang Lembata. Dia yang mendesain buku ini dan sebagian besar buku yang saya tulis di Jakarta, desainernya sama. Ya. Kemudian penerbit dari buku ini adalah Ikan Paus Lama Lara sama Eman betul. Paskalis. Paskalis. Berdiri supaya dikenal sedikit. Nah, ini direktur penerbit Ikan Paus. Ya, jangan lihat Roy Lembendek. Nah, oke. Kemudian pembedah buku, diskusi buku diikuti oleh akademisi dan kelompok intelektual mata di Jakarta di Hotel Marco Polo yang semuanya dibiayai oleh Pak Haji Sulaiman. Dan semua panitia yang datang ke sini semua anak Lembata. Dan yang terakhir penulisnya juga anak kampung Lembata dari WWI. Masih muda. Yang sudah meninggalkan. Ya, teman-teman semua, untuk apa buku ini ditulis? Buku ini ditulis untuk persembahan buat lautan. Persembahan artinya apa? Seluruh buku ini harus sampai ke semua sekolah dari SD, SMP, sama SMK.
buku ini harus sampai ke tangan semua kepala desa di Lembata, semua camat di Lembata, Pemda, DPR, dinas-dinas terkait, harus sampai ke tangan mereka. Dan rekan-rekan media, ngapain datang capek-capek meliput nggak dapat buku? Ya. Nah, dan semua yang persembahan ini itu persembahan gratis. Jadi buku ini tidak dijual. Penerbitan pertama yang di launching ini gratis untuk Lembata. Itu boleh digarisbawahi. Untuk apa buku ini ditulis? Pertama untuk generasi muda Lembata, ya, memahami sejarah dan budaya kampung halamannya. Kemudian Pemda Kabupaten Lembata. Kemudian dunia pariwisata perlu baca buku ini. Wartawan, penulis, peneliti perlu baca buku ini. Dan perlu kritik, mengkritisi buku ini. Kemudian dunia usaha juga perlu mengetahui dan diharapkan bahwa dari buku ini akan melahirkan modul-modul muatan lokal sehingga siswa-siswa kita mulai dari SD, SMP, SMA itu memahami sejarah kampung halamannya sendiri. Satu hal yang sangat ironis adalah, dan kita semua alami, kalau ditanya Imam Bonjol, Tengku Umar, Sud Mutias, apa luar kepala. Tapi ditanya ulama seperti tahu. Ya, itu harus kita jujur akui. Kenapa kita dicekoki dengan sejarah dan budaya luar duluan, akhirnya kita tidak tahu buta tuli dengan sejarah kampung halaman kita sendiri. Dan itu waktu saya menulis sejarah Aceh, saya omongnya sama. Begini. Sejarah Sumatera Barat itu sama. Jadi itu beberapa hal yang saya perlu ungkapkan pada pertemuan kita malam hari ini. Buku ini baru akan dibagi pada saat setelah peluncuran dari Edekewa. Jadi jangan ada yang senyum-senyum dari rasa pula sama satu kan. Tidak, kita latih kesabaran toh. Ya, dan kesabaran. Kita tuang-tuang di Edekewa dulu, sisa tuang itu baru kita minum di hotel Palang besok. Filosofinya begitu. Nah, terima kasih.